Bab 87-89. Sakit hati gadis CEO. 1 bulan setelah kepulangan Davin dan Irene bulan madu di Venice, Italia, kini Irene setiap bangun tidur selalu merasakan muntah di pagi hari. Seperti saat ini Irene terburu-buru bangun dari tidurnya, kemudian berlari ke arah kamar mandi memuntahkan sesuatu. Tapi tidak ada yang keluar, hanya cairan bening huek-huek. Kau sebenarnya kenapa akhir-akhir ini selalu muntah terus padahal enggak ada yang keluar? Kita ke dokter aja yuk, ucap Davin khawatir sambil tangannya memijat tengkuk Irene huek-huek. Kita ke rumah sakit ya, ucap Davin semakin cemas. Irene mengangguk saja, semua badannya terasa lemas. Lalu tangannya terulur menekan tombol pada kloset agar airnya keluar. Udah? Tanya Davin dibalas anggukan kecil Irene, lalu Davin mengambil sebuah tisu membersihkannya pada bibir Irene. Setelah selesai tangan Irene terulur minta digendong Davin. Davin yang mengerti pun langsung menggendong Irene seperti koala. Irene mengalungkannya tangannya di leher Davin. Sampai di ranjang Davin ingin menidurkan Irene kembali, tapi Irene enggan melepaskan tangannya dari leher Davin. Lepas sayang, kamu tidur lagi aja, ucap Davin lembut. Enggak mau, ucap Irene menggeleng kepalanya. Lepas ya, bujuk Davin, tapi Irene juga tidak mau melepaskan diri, malah semakin erat pelukannya. Davin hanya menghela nafas. Ia duduk di ranjang mengusap punggung Irene yang berada di atasnya. 15 menit berlalu, posisi mereka masih tetap sama, bahkan Irene dibuat semakin nyaman duduk di pangkuan Davin. Sayang, kita sarapan dulu yuk. Ajak Davin. Aku gak mau makan, ucap Irene pelan. Kalau kamu gak mau makan, dapat energinya dari mana? Ucap Davin masih setia mengelus punggung Irene. Aku enggak mau, ucap Irene semakin dalam menaruh kepalanya di ceruk leher Davin. Kamu mau makan apa? Biar nanti kita beli ya, yang penting kamu mau makan, bujuk Davin. Irene berpikir, lalu ia membayangkan memakan dimsum dan membuat air liurnya menetes dengan cepat. Ia mengusapnya. Aku mau makan dimsum, ucap Irene antusias menatap Davin dengan polosnya. Dimsum. Kita suruh bibi buatkan ya, ucap Davin menyetujui permintaan Irene. Enggak maunya makan di restoran, ucap Irene menggeleng. Kan sama aja sayang, lebih cepat dibuatin bibi malah, ucap Davin mengelus pipi Irene. Enggak. Maunya di restoran, ucap Irene merajuk. Baiklah Tuan Putri, kita beli dimsum di restoran, ucap Davin mengalah, yang penting Irene mau makan, pikirnya. Mendengar penuturan Davin, Irene langsung turun dari pangkuan Davin lalu bersorak gembira seperti anak kecil. Yeay, sorak Irene gembira. Davin yang melihatnya hanya menggeleng kepala. Sebab akhir-akhir ini Irene terkadang bertingkah seperti anak kecil. Ya udah, kita ganti baju dulu yuk, lalu kita ke restoran. Setelah ke restoran kita ke rumah sakit, jelas Davin. Irene mengangguk lalu ia berjalan ke arah walk-in closet, diikuti Davin yang mengekor di belakangnya. Sampai di restoran, Davin dan Irene segera memesan makanannya. Aku mau pesan yang ini, dan ini, tunjuk Irene pada buku menu. Sayang, kamu yakin makan sebanyak itu? Tanya Davin tak percaya. Iya, singkat Irene mengangguk kepalanya. Tapi itu kebanyakan sayang, nanti kalau enggak habis gimana? Ucap Davin lembut. Bukan menjawab ucapan Davin, Irene malah ingin menangis. Davin yang melihat wajah Irene pun segera menuruti permintaan Irene. Pesanannya itu aja Mbak, sama tambah pasta 1 sama lemon tea saja, ucap Davin cepat. Irene yang mendengarnya senang bukan main.
Terima kasih, ucap Irene tersenyum senang. Davin mengangguk. Setelah beberapa menit akhirnya makanan yang mereka tunggu, tiba juga lalu mereka segera memakan makanan mereka dengan habis. Setelah sarapan mereka lanjut menuju ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Irene. Sampai di rumah sakit Davin, langsung saja menuju ruangan dokter Dina yang sebelumnya sudah membuat janji. Apa keluhan yang Nyonya alami? Tanya dokter itu dengan ramah. Setiap pagi selalu muntah dok tapi enggak keluar apa-apa, jawab Irene. Apa kepala Nyonya terasa pusing? Tanya dokter. Sedikit dok, jawab Irene. Kalau boleh tahu kapan Nyonya terakhir datang bulan? Tanya dokter tersenyum. Lupa dok karena saya datang bilangnya enggak menentu, jawab Irene. Dokter Dina mangguk-mangguk, lalu ia menyuruh Irene berbaring di bilik yang disediakan. Boleh Nyonya berbaring di sana sebentar, ucap dokter menunjuk sebuah bilik. Irene mengangguk lalu ia mulai tidur di atas ranjang, lalu dokter itu mengoleskan sebuah gel bening di perut Irene. Setelah itu dokter memeriksa perut Irene menggunakan alat. Tuan dan Nyonya bisa lihat itu, ucap dokter menunjuk ke layar monitor. Apa itu dok? Kayak biji kacang, ucap Davin bingung. Betul Pak, dan itu adalah janin yang baru tumbuh, jelas dokter. Oh, Irene dan Davin beroh ria dan mengangguk hening sesaat. Krik-krik-krik, apa dok janin? Ucap mereka berdua tersadar. Iya Tuan dan Nyonya, selamat Anda akan menjadi orang tua, ucap dokter itu tersenyum sambil mengelap perut Irene. Kita akan jadi orang tua sayang, ucap Davin senang memeluk Irene. Irene meneteskan air mata, ia tak menyangka bahwa ia sebentar lagi akan menjadi seorang momi. Setelah acara berpelukan mereka berdua, diberi arahan tentang kehamilan, pantangan apa saja yang harus dihindari, dan Davin tahu kenapa akhir-akhir ini Irene bertingkah seperti anak kecil, karena itu semua bawaan dari bayi mereka. Dokter juga menjelaskan pada Davin, bahwa Irene suasana hatinya akan selalu berubah itu karena hormon seorang wanita hamil. Davin mengiyakan ucapan dokter lalu mereka berdua pamit pulang setelah menebus obat dan vitamin untuk Bumil. Terima kasih sayang sudah mengandung anak kita, ucap Davin tersenyum tulus. Sama-sama, jawab Irene membalas senyuman Davin. Sehat-sehat ya nak di dalam sana, ucap Davin mengusap perut Irene. Iya Dedi, ucap Irene menirukan suara anak kecil. Mereka berdua tertawa geli mendengar suara Irene. Sampai di rumah Davin pun mengabarkan berita gembira ini pada seluruh keluarga Irene, dan keluarganya mereka semua juga merasa gembira atas kehamilan Irene. Bab 88. Hari ini genap 3 bulan usia kehamilan Irene. 3 bulan ini pula Davin menjadi suami, yang siap siaga mencoba mengerti. Cobalah mengerti semua ini mencari arti. Ekalah malah nyanyi autor ini. Yuk lanjut mengerti semua tingkah Irene mulai dari seperti anak kecil manja, mudah menangis, mudah marah. Seperti saat ini Irene bertingkah manja pada Davin, ia tak mau melepaskan badannya dari gendongan Davin. Irene terus meminta gendong pada Davin, padahal Davin sudah rapi dengan setelan jasnya. Sayang lepas ya, harus ke kantor, ucap Davin mencoba membujuk Irene. Gak mau, ucap Irene semakin mempererat pelukannya. Hei jangan erat-erat bayi nanti kegencet sayang, ucap Davin mengingatkan. Maaf, lirih Irene melonggarkan pelukannya. Sayang lepas ya, Dedi harus pergi ke kantor. Dedi ada meeting hari ini, ucap Davin lembut. Irene yang mendengar Davin memanggil dirinya dengan sebutan Dedi, ia mendongak menatap Davin lalu ia turun dari gendongan Davin. Baiklah Dat, Dedi boleh pergi, ucap Irene tersenyum. Davin bernapas lega,
Karena Irene mudah sekali dibujuk jika Davin menyebutkan dirinya dengan sebutan Dedi. Ya udah Dedi berangkat dulu ya sayang, ucap Davin mencium kening Irene. Dedi pergi dulu ya little baby, jaga mommy baik-baik, ucap Davin mengajak bicara anaknya lalu ia mencium perut Irene. Iya Dedi, hati-hati cari uang yang banyak ya Dedi, ucap Irene dengan nada anak kecil. Bye-bye, ucap Davin melambaikan tangannya sambil berjalan menuju mobilnya. Bosen, keluh Irene duduk di sofa. Karena ia tak bisa mengerjakan apa-apa, karena Davin melarang itu semua, takut jika Irene kecapean dan berimbas pada kandungan. Apa aku masak buat makan siang terus anterin ke kantor Davin, ucap Irene menemukan ide. Tapi kalau Davin marah bagaimana, ucap Irene mengingat larangan Davin sambil mengelus perutnya. Bagaimana little baby mommy harus gimana? Tanya Irene pada anaknya. Kamu setuju gak kalau kita masakin Dedi, ucap Irene mengelus perutnya. Seakan tahu diajak bicara Irene merasakan penggerakan di dalam perut, ia seakan berkata. Saya sih yes. Kau setuju little baby? Mari kita masak, ucap Irene tersenyum senang. Lalu ia berjalan ke arah dapur membuka pintu kulkas, dan mulai mengambil bahan makanan yang digunakan menaruhnya di atas meja. Setelah semua ada, Irene mulai memotong sayuran yang perlu dipotong. Nyonya, Anda mau ngapain Nyonya? Ucap Bisurti khawatir sebab ia takut Irene kenapa-kenapa dan ia akan kena amarah tuannya. Aku masakin buat Davin Big, ucap Irene tersenyum. Biar saya aja ya Nyonya, ucap Big Surti. Enggak usah biar Irene aja, ucap Irene mencegah Big Surti yang ingin membantunya. Tapi Nyonya ntar saya dimarahin tuan, ucap Big Surti memohon. Tenang aja Big, Bibi gak dimarahin tuan saya jamin, ucap Irene meyakinkan. Baiklah Nyonya, tapi Bibi bantuin ya, ucap Big Surti pasrah. Baiklah Bi, ucap Irene. Masakan Irene sudah selesai setelah berkutat selama setengah jam. Ia melihat jam dinding masih menunjukkan pukul 9 pagi, masih ada waktu banyak untuk mengistirahatkan sejenak. 2 jam kemudian Irene sudah rapi, dengan pakaian dress khusus bumilnya siap untuk menuju kantor Davin. Pak kita berangkat sekarang ya, ucap Irene Pak sopir. Iyanya, ucap Pak sopir itu lalu ia segera melajukan mobilnya menuju kantor Davin. Setengah jam kemudian Irene sampai di kantor Davin, ia keluar dari mobil dengan Pak sopir yang membukakan pintu mobil. Lalu ia berjalan ke dalam kantor para karyawan Davin, yang melihat Irene notabene istri Davin. Mereka menyapa Irene dan dibalas Irene dengan anggukan. Terus berjalan menaiki lift sampai di depan ruangan, Davin. Irene mendengar amarah Davin yang meluap-luap. Bab 89. Bagaimana bisa kamu menerima kerja sama pada orang kayak gitu hah? Marah Davin pada asisten keduanya selain asisten Ken. Maaf Pak, ucap asisten itu menundukkan kepalanya. Flashback on. Selamat pagi semua, maaf sudah menunggu lama, ucap Davin. Semenjak menikah dengan Irene, Davin sudah tidak bersikap dingin lagi pada orang lain ya walau ada sedikit nada dingin. Tak apa Tuan Davin, ucap seorang wanita yang merupakan sekretaris perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Davin. Baik kita mulai rapat sekarang, ucap Davin karena ia merasa risih ditatap oleh sekretaris itu. Rapat pun dimulai, semua orang mempresentasikan semua keuntungan, kerugian produk apa saja yang ingin dikerjakan. Pembahasan ini berlangsung sangat memakan waktu yang lama. Baik rapat kita sampai di sini saja, ucap Davin menyudahi rapat hari ini. Selamat siang Tuan Davin, ucap orang-orang yang akan keluar dari ruang rapat.
Semua orang sudah keluar ruangan, kini tinggal sekretaris wanita tadi, Davin dan asisten Davin yang kedua karena asisten Ken lagi tugas di negara lain dan soal kerjasama ini asisten Ken tak tahu. Tuan Davin, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Ajak sekretaris wanita itu menghampiri Davin dengan nada menggoda. Maaf Nona Tika, saya sudah ada janji dengan istri saya, tolak Davin menekankan kata istri. Ayolah Tuan Davin, kita makan bersama sebagai tanda kerjasama kita, ucap sekretaris Tika mulai mendekat ke arah Davin. Maaf sekali lagi Nona Tika, saya benar-benar tidak bisa, ucap Davin mulai kesal. Ayolah Tuan Davin, ucap Tika membelai dada Davin. Jangan sentuh aku, marah Davin mendorong Tika dengan kasar lalu Davin meninggalkan asistennya dan Tika di dalam ruangan sedangkan Tika menggeram marah. Cek sial, kesal Tika saat ia tak berhasil menggoda Davin. Flashback off. Sayang kenapa marah-marah, ucap Irene tiba-tiba masuk ke dalam. Kau boleh pergi, ucap Davin pelan, ia masih merasa amarah belum reda. Asisten itu pun segera pergi dari ruangan Davin, tak lupa pula ia menutup pintunya. Kenapa kau marah-marah, memangnya ada apa? Tanya Irene menghampiri Davin setelah meletakkan rantang di atas meja. Asisten itu melakukan hal bodoh, ucap Davin berusaha menormalkan kembali emosinya. Emang apa yang dibuat? Tanya Irene membawa Davin duduk di sofa. Dia seenaknya sendiri ambil keputusan dengan mencuri tanda tanganku, ucap Davin merebahkan dirinya. Paha Irene sebagai bantal, wajahnya menghadap ke arah perut Irene. Titik permasalahannya di mana? Tanya Irene masih bingung sambil mengelus kepala Davin. Karena pemilik itu mengutus sekretarisnya untuk menggoda, agar bisa melancarkan kerjasamanya, jelas Davin mulai memejamkan matanya. Irene mangguk-mangguk mengerti, ia sudah tahu perusahaan mana yang menggunakan cara seperti itu. Batalkan saja kontraknya, jangan lanjutkan kerjasama itu. Perusahaan mereka adalah parasit untuk perusahaan kita, ujar Irene. Tapi uang penaltinya cukup besar, ucap Davin mengingat uang penaltinya kurang lebih mencapai 10 M. Kau ambil aja dari perusahaanku, untuk membantu membayar uang penalti, tawar Irene. Itu kan uangmu, bukan uangku, ucap Davin menciumi perut Irene. Sama saja buatku, itu semua milik kita bersama. Bukan Trans TV ya, ucap Irene. Davin hanya mengangguk, karena ia merasa ngantuk, apalagi yang sedari tadi tangan Irene tak berhenti mengelus rambutnya. Sesaat suasana menjadi hening. Irene merasa heran, karena Davin tak ada suaranya dilihatnya ternyata sudah terbang ke alam mimpi. Davin, hei bangun, ucap Irene yang melihat Davin malah tertidur di atas pangkuannya. Hanya suara gumaman Davin yang keluar dari mulutnya. Cek, ayo bangun, kita makan dulu abis itu baru boleh tidur. Bangun, ucap Irene berusaha membangunkan Davin. Iya sayang, ucap Davin bangun dari tidurnya. Nah gitu dong, nanti baru lanjut tidur lagi, ucap Irene tersenyum sambil menyiapkan makanan untuk Davin. Terima kasih, ucap Davin menerima makanan dari Irene. Irene mengangguk dan tersenyum. Untung enggak nanya siapa yang masak, batin Irene lega. Lalu mereka mulai menikmati makanan mereka. Di tengah menikmati makanan mereka, Davin mulai sadar saat ia mengunyah makanan ada yang berbeda dengan masakannya seperti masakan buatan Irene. Lalu ia menoleh ke arah Irene. Kau yang masak makanan ini? Tanya Davin. Enggak, bohong Irene karena sekarang ia belum ada ide untuk mencari alasan. Oh oke, ucap Davin mangguk-mangguk, lalu melanjutkan makannya. Davin semakin yakin kalau itu masakan Irene dan setelah makan ia akan menghukum Irene.
Untung gak tanya lebih lanjut, ucap Irene bernapas lega. Ia tak tahu jika Davin telah merencanakan sesuatu untuknya. Setelah selesai makan, Davin mengajak Irene beristirahat di kamarnya. Yuk kita ke ruangan pribadi kita, ajak Davin tersenyum. Buat apa? Tanya Irene heran. Lanjut tidurlah, ucap berdiri dari duduknya. Ayo, ajak Davin mengulurkan tangannya. Tanpa curiga Irene pun mengikuti ajakan Davin, yang mengatakan kalau mereka akan tidur siang.